Jangan terlalu keras pada diri sendiri, dan jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi kita tidak memperlakukan diri kita dengan baik loh. I'm just trying to get by. I don't know how you do it. Trying to keep you off my mind. I can't hold to it. You make it easy, but every time I fall back again. Pentingnya kita tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dan bagaimana sih kita memandang dari kita? Apakah kita melihat bahwa diri kita tuh orangnya baik, ramah gitu ya? Atau malah sebaliknya, kita punya sifat yang arogan, pemarah, egois gitu ya? Kita suka beranggapan buruk terhadap diri kita sendiri. Dan kita tidak menganggap diri kita tuh sebagai teman. Nah, akhirnya kita suka ngacuin dan kesal pada diri sendiri. Akhirnya ketika hubungan diri sendiri tidak baik, maka impactnya hubungan ini juga sama orang lain akan semakin tidak baik. Kita harus belajar menjadi diri kita sendiri dan mencintai diri kita. Pernah tahu gak sih kalau seandainya diri kita menjadi orang yang punya pengaruh negatif atau punya sifat negatif? Kalau kita punya pengaruh itu, ada baiknya sih kita evaluasi. Jika kita sering melakukan atau punya pengaruh negatif pada orang lain, artinya kita harus belajar menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Hidup kita tidak akan damai jika kita belum berdamai, belum ada maaf pada diri kita sendiri. Dan harus dipahami, hidup kita nggak ada yang sempurna. Dalam kehidupan ini, setiap orang menjalankan hidupnya dengan ketidaksempurnaannya sendiri. Namun, kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Maka hal itu akan punya pengaruh hubungan yang harmonis dan baik dengan orang lain. Apakah kita terlalu keras pada diri kita sendiri? Atau kita menjadi pribadi yang perfeksionis? Kita bisa evaluasi diri dan refleksi diri apakah kita memperlakukan diri kita secara berlebihan. Yang pertama, apakah kamu menyalahkan secara kasar pada masalah-masalah kecil? Bisa jadi masalah itu kamu terlalu berpikir keras, tidak menerima kejadian kegagalan, melihat kesalahan yang terjadi dan menyalahkan segala keputusan yang kita ambil, dan dampaknya membuat kita tidak sehat pada diri kita. Menyalahkan diri kita sendiri sudah evaluasi dan sudah perbaiki. Yang ketiga, memperlakukan diri kita dengan buruk dan itu kamu mengartikannya itu adalah kesalahan kamu. Saat kejadian yang harus dilihat apakah kejadian ini sebenarnya kesalahan diri kita. Dan belajarlah mencintai diri sendiri. Ada di cerita di mana ada seorang yang pimpinan yang punya sifat buruk karena sifatnya itu dia mulai meditasi. Dan karena apa? Karena di kantornya dia mendapat hasil survei dari kepuasan karyawan terhadap dirinya bahwa dirinya pemarah gitu ya, punya sifat energi negatif yang rendah. Disitulah setelah meditasi dia mengikuti banyak pelatihan komunikasi, motivasi diri. Dengan jalan kita fokus ke diri, meditasi cinta kasih. Nah, sewaktu dibimbing disarankan karakternya itu sudah terbentuk lama. Maka belajarlah mencintai diri sendiri dulu agar perubahan menjadi pribadi baik dan ramah yang diinginkan bisa tercapai. Jadi ketika kita mulai bersikap marah, pembimbingnya hanya memberitahu untuk meletakkan tangan di dada. Gak apa-apa, diriku, aku ada di sini untukmu. Hal-hal sikap buruk kita sangat terpengaruh dari lingkungan keluarga kita. Itulah kadang kita mau bersikap marah pada orang lain dan sebenarnya hati kita terluka. Hal ini sebenarnya sudah untuk melindungi diri kita dari ancaman-ancaman luar dari diri kita. Ketika kita berhenti melawan, akhirnya kita membentuk diri kita punya hubungan dengan diri kita sendiri termasuk hubungan dengan orang lain. Nah, buat teman-teman yang ingin melatih meditasi, kita ada kelas programnya dan teman-teman bisa mengikutinya setiap malam. Dan di sana teman-teman akan dibimbing bagaimana memahami diri dan belajar untuk mencintai diri, belajar untuk memahami diri, apakah hasil dari diriku sebagai atasan, karyawan, apakah terlalu punya pengaruh negatif dan kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dengan tidak terlalu keras sama diri sendiri dan kebiasaan untuk menyalahkan diri sendiri, kita bisa atasi ya, kita bisa membentuk diri kita bahwa kita bisa membentuk perjalanan hidup kita yang lebih baik gitu ya. Jangan terjebak dalam kebiasaan ini ya. Kalau kita memang tahu bahwa diri kita ada masalah yang harus kita atasi,
dengan pengaruh sifat kita. Maka kita belajarlah untuk mengenali diri kita, belajarlah untuk memahami kesadaran diri kita dengan latihan meditasi, kesadaran diri kita atau pelajaran-pelajaran mindfulness. Semoga teman-teman bisa berguna. Teman-teman kalau mau join silahkan join di grup kita, atau teman-teman mau masuk di kelas kita. Welcome, selamat membentuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan selamat menjadi pribadi yang seutuhnya bagi diri kamu sendiri. Semoga berguna.